Baik, terima kasih sekali lagi atas partisipasi semuanya. Em, Perkenalkan, saya Mansur. Saya salah satu tim main STEM yang banyak eh, kerjasama dengan Rizky, dengan Diana untuk berbagi materi-materi terkini terkait dengan AI, machine learning, GIS, dan banyak topik-topik yang lain yang menurut kita itu sangat banyak nilai praktisnya ya. Baik untuk kebutuhan akademis maupun untuk rekan-rekan yang sudah kerja di instansi manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ini saya lihat dari nama-nama rekan-rekan yang hadir, kelihatannya banyak peserta yang sudah mengikuti berkali-kali aktivitas kita, jadi sangat senang untuk bertemu kembali di kesempatan kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di tengah-tengah apa pemaparan materi atau juga bisa di akhir, begitu ya. Nanti mungkin kita coba diskusi sampai mungkin jam 11 waktu Indonesia Barat. Nanti di akhir kalau ada yang mau tanya-tanya tentang apapun, itu bisa di akhir sesi, gitu ya. Untuk mengikuti pelatihan kali ini, rekan-rekan kita sarankan untuk membuka em, apa membuat akun ya, membuat akun um, Hugging Face. Hugging Face itu apa? Nanti kita akan bahas um, tapi itu opsional. Kita akan praktek banyak di Google Colab, tetap seperti yang kemarin-kemarin di pelatihan sebelumnya. Tapi nanti tujuan akhirnya, semoga nanti teman-teman bisa nyoba ya, um, mendeploy aplikasi yang sudah dibuat di Hugging Face karena ada sangat banyak model-model yang teman-teman bisa pakai. Untuk pelatihan hari ini kita siapkan panduannya. Jadi teman-teman bisa mengikuti, mengklik link yang ada di chat, bit.ly mindstem dash panduan dash aplikasi deteksi objek. Jadi ini sesi pertama dari um, dua seri pertemuan ya, dua seri pelatihan. Sesi pertama ini akan fokus model-model computer vision atau bagaimana kita membuat software AI atau machine learning yang inputnya gambar, begitu ya. Terus nanti um, untuk yang pertama kali yang akan kita lakukan nanti itu lebih terkait dengan model pendeteksi objek ya yang ada di gambar. Itu yang untuk hari ini. Minggu depan kita akan bahas tentang chatbot atau bahkan menggabungkan keduanya. Bisa tidak kita membuat model sederhana seperti uh, ChatGPT, atau mungkin kalau rekan-rekan mau pilih model yang lain juga bisa. Itu tujuan kita minggu depan. Jadi linknya ada di chat, silahkan sambil dibuka supaya sambil teman-teman bisa ikuti. Kalau teman-teman buka link yang ada, itu nanti akan diarahkan ke Google Colab yang berisi um, apa? Bentar, saya share screen yang berisi um, panduan ya, panduan dari model yang akan kita um, jalankan, begitu ya, step by stepnya. Cuman um, apa? Um, ini untuk beginner, betul. Ada pertanyaan di chat, apakah ini untuk beginner atau ini cukup beginner, jadi teman-teman bisa ikut copy paste. Nanti kalau ada yang bingung nanti bisa bisa ditanyakan di belakang. Kalau teman-teman paham model machine learning lebih bagus lagi, tapi kalau tidak juga nggak apa-apa. Nanti kita langsung pilih model yang sudah ada, jadi tidak perlu melatih modelnya dari awal. Nanti kita langsung pakai, begitu ya. Ada pertanyaan juga, ini ada yang baru ikut, apakah ada recording dan dibagikan? Iya, ini kita record, nanti kita bagikan um, link recordingnya melalui channel sosial media mindstem.id. Baik, saya mulai. Jadi teman-teman harapannya bisa sambil mengisi. Oh, ada pertanyaan. Kalau pakai VS Code,
um, apa environment Python-nya sebaiknya pakai versi berapa? Oh, versinya terserah sebenarnya. Mau yang terbaru juga boleh. Kayaknya tidak ada apa? Tidak ada restriksi yang spesifik ya, Yupi. Jadi silakan pakai yang sering Yupi pakai aja. Jadi um, nggak ada restriksi. Um, apa? Hanya kalau pakai VS Code, pastikan saja mungkin internet teman-teman cukup cukup handal ya. Kenapa? Karena beberapa model yang akan kita pakai kan model-model AI ya, yang sudah di-train sama atau sama Google, sama Meta atau organisasi lain. Jadi mungkin agak besar untuk di-download. Tapi nggak apa-apa, silakan. Baik, jadi kalau teman-teman buka, yang saya bagikan ke teman-teman adalah panduannya. Yang saya buka adalah yang bisa di-run langsung, begitu ya. Tapi nanti kita bisa sama isinya, cuman kalau yang teman-teman buka berarti harus di-copy paste dulu ke sel yang baru untuk dijalankan, tapi isinya sama. Terus supaya bisa sama-sama, saya buka juga link yang saya share ke rekan-rekan semuanya. Baik, jadi rekan-rekan harusnya bisa uh, melihat panduan yang kita siapkan. Di sini sekali lagi ini fokus untuk image, bukan image classifier sebenarnya, object detection, ya deteksi objek dari gambar. Sebelum kita mulai lebih lanjut, hanya mau cek dulu apakah teman-teman semua bisa buka Google Colab-nya atau ada yang berkendala untuk buka Google Colab-nya untuk dengan tampilan yang sama seperti saya. Oke, ada yang dapat jempol, mantap. Yang lain, dia bisa Syuaib, mantap. Kebanyakan bisa ya. Kalau ada yang kesulitan, mohon kita dikabari. Nanti mungkin kalau bukan saya, mungkin teman-teman yang lain bisa bantu arahkan. Ya. Mungkin perlu login, mungkin perlu apa, mungkin ya. Jadi ada beberapa step mungkin. Tapi kalau harusnya sudah cukup, bisa langsung masuk. Jadi silakan bisa langsung diduplikasi file yang sudah ada. Mungkin akan ada warning juga kalau ini bukan apa file yang disiapkan langsung untuk Google. Harusnya aman. Nggak ada hal-hal yang tersembunyi kok di Google Colab ini. Dan nanti linknya juga bisa kita bagikan. Ini yang saya share screen adalah panduannya, tapi nanti di akhir sesi ini saya juga bagikan codingannya, begitu ya. Jadi kalau ada yang sedang di jalan atau ada yang masih susah untuk mengikuti sekarang, nggak masalah, nanti bisa uh, langsung run file yang satunya, gitu ya. Tapi idenya adalah ini kalau teman-teman pakai panduannya, semoga bisa ngeliat step by step-nya, begitu ya. Jadi bisa paling tidak copy paste dulu lah untuk sekarang. Kita mulai. Jadi ada beberapa langkah kalau kita mau membuat aplikasi AI um, yang sederhana, begitu ya. Um, Langkah ini disclaimer yang akan kita buka, yang akan kita buat cuman aplikasinya, begitu ya. Modelnya itu sudah ada di Hugging Face, makanya saya minta teman-teman untuk buat akun di Hugging Face. Hugging Face itu apa? Hugging Face itu adalah um, platform di mana orang-orang berbagi model-model AI. Gitu ya. Kalau saya bilang model berarti itu adalah macam model yang ada di belakang layarnya aplikasi ChatGPT, gitu ya. Um, ini sudah ada model yang sudah di-train sama sangat banyak perusahaan-perusahaan, organisasi di luar. Jadi nanti kita tinggal pakai begitu. Um, Proses membuat modelnya itu beda lagi, gitu ya. Jadi sekarang kita asumsi modelnya sudah ada, bagaimana kita pakai begitu ya untuk buat aplikasi. Gitu. Um, Kita akan pakai Python. Um, Library utama yang akan kita pakai namanya Gradio. Jadi Gradio itu adalah apa ya, kayak library yang membuat proses pembuatan aplikasi itu menjadi sangat mudah. Dengan asumsi bahwa kita sudah punya model, kita sudah punya fungsi yang akan dijalankan. Jadi input sama outputnya
yang disajikan sama Gradio, adapun tengah-tengahnya fungsinya itu asumsinya nanti kita yang buat sendiri. Nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya. Untuk memulai, rekan-rekan bisa mulai dengan menginstal library yang akan kita gunakan. Di sini, kalau rekan-rekan pakai Google Colab, kita hanya perlu menginstal 3 aplikasi tambahan, 3 library tambahan. Jadi saya copy, saya blok dulu begitu ya. Terus saya copy, terus saya tambahkan sel kode di bawah sini begitu ya. Um, Terus saya um, paste. Ah, aduh, kenapa tidak otomatis? Hmm, coba kita lihat. Saya, oke. Saya coba ulang. Copy selection. Oke, there you go. Jadi um, saya cuman copy, terus saya coba, terus saya tekan Shift Enter untuk merun sel yang baru saya buat ini, gitu ya. Spasinya tidak terdeteksi ternyata. Jadi rekan-rekan harus paste sendiri, terus hapus dan tulis ulang spasinya ya. Oke. Jadi atau cara lain teman-teman bisa klik 2 kali, terus copy yang di dalam ini, copy langsung kodenya, gitu ya. Terus um, copy selection, terus saya ke sel yang bawah saya paste, terus saya tekan Shift Enter. Jadi kalau sudah saya tekan Shift Enter nanti Google Colab-nya akan menginstal beberapa library-library ini, gitu ya. Ini mungkin akan menyita banyak waktu, jadi sambil teman-teman coba, saya coba bersihkan sel yang di bawah ini. Oke. Sampai di sini ada yang ini akan jalan terus dulu. Mungkin nah ini juga kalau rekan-rekan run di lokal mungkin nggak tahu lebih lama atau bahkan lebih cepat mungkin ya. Tapi bisa sambil kita tunggu, sambil kalau ada yang punya pertanyaan atau ada yang punya kesulitan, silakan. Aman? Ada yang juga progresnya sama paling tidak, lagi loading, lagi download library-nya. Oke, Selawati bilang aman. Yang lain, oke, aman ya. Um, Baik, jadi ini kita install library standar yang belum um, apa um, yang belum ada di Google Colab, begitu ya. Banyak library lain juga, tapi sudah ada bawaannya Google Colab, jadi kita nggak install lagi. Kalau di lokal berarti perlu beberapa library tambahan kalau belum terinstall. Nah, untuk rekan-rekan yang run kodenya di lokal pakai VS Code, mungkin bisa copy paste per baris berarti ya, dan tidak perlu tanda serunya. Seperti copy paste, aktifkan dulu environment-nya, terus install transformer, Gradio, sama Theme. Kalau ada yang kesulitan, silakan kita bisa bantu. Baik, kelihatannya kalau di saya sudah. um, um, kita lanjut. Langkah kedua, kalau library-nya sudah terinstall, itu kita membuat model, begitu ya. Model apa ini yang mau kita kita bikin? Apa? Jadi di sini kita akan menggunakan model yang tadi ada di Hugging Face, saya singkat HF di panduan ini. Library yang akan kita gunakan untuk memuat model-model tersebut namanya library transformer. Kenapa namanya transformer? Ada yang tahu? Silakan.
Kenapa nama library-nya Transformer? Transformer itu apa maksudnya? Ada yang familiar? Mentransform kode ke apps. Oke. Arsitektur. Siap. Betul. Jadi yang lebih tepat jawaban arsitektur ya. Arsitektur artinya transformer itu adalah salah satu apa arsitektur model begitu ya, desain dari model. Banyak model seperti LLM yang dipakai OpenAI, ChatGPT di belakang layar sebenarnya adalah model transformer gitu ya. Jadi bukan transformer robot maksudnya, tapi memang istilah teknis dari model-model deep learning yang banyak dipakai untuk aplikasi-aplikasi AI gitu ya. Jadi makanya sampai sekarang masih ke bawah. Jadi nama library-nya adalah Transformers. Nah, dari library transformers ini kita akan pakai fungsi pipeline, begitu ya. Jadi untuk sambil kita ini saya klik 2 kali, terus saya copy, terus saya bikin sel baru untuk kode, begitu ya. Terus saya hit shift enter lagi. Jadi saya pakai fungsi atau kelas pipeline dari library transformer. Um, Jadi library transformer ini adalah library yang akan kita pakai untuk memuat data model dari Hugging Face. Bisa juga memuat data, memuat banyak hal yang di host di Hugging Face. Begitu ya. Dan saya ada kasih beberapa catatan apa maksudnya, apa ini pipeline. Jadi pipeline ini sebenarnya biasanya kalau rekan-rekan juga ikut pelatihan dari Rizky di bulan Januari kemarin kan kita punya input biasanya ada pre-prosesnya dulu, begitu ya, sebelum masuk ke model. Begitu juga setelah keluar dari model ada post prosesnya dulu sebelum kita bisa tampilkan outputnya. Nah, pipeline ini maksudnya adalah yaudah digampangkan begitu ya. Jadi semua pre-proses dan post proses yang tidak terstandar itu distandarkan sama library transformer. Jadi nanti kita tidak perlu uh, terlalu ribet untuk melakukan normalisasi data dan seterusnya. Ada pertanyaan? Kalau kita membuat file collab baru, apakah nanti harus install ulang lagi? Sayangnya iya, harus install ulang lagi kalau buka collab baru. Ada pertanyaan yang lain? Baik, sama-sama dia. Ya, jadi itu maksudnya pipeline. Silahkan dibaca kalau ada pertanyaan nanti, monggo. Untuk mempersingkat waktu, kita lihat dulu nih, model apa saja yang bisa kita muat dari Hugging Face. Nah, di tutorial ini kita akan fokus ke tugas yang namanya object detection atau mendeteksi objek dari gambar. Jadi, rekan-rekan bisa ke Hugging Face, terus bisa ke models. Dari models bisa ke uh, di sini ada computer vision dan ada object detection. Jadi rekan-rekan bisa klik object detection. Banyak model yang lain juga. Ini untuk model yang akan kita bisa pakai nanti ya. Jadi ada banyak model untuk object detection. Nanti kalau rekan-rekan mau bikin, cuman mau mengklasifikasi objek misalnya, bisa juga. Jadi bisa pakai model-model image classification. Kalau ada yang mau model seperti ChatGPT, text to text, bisa juga silahkan cari di um, apa natural language processing. Di situ ada text to text generation, begitu ya. Ada text generation, summarization, dan segala macam. Kalau mau text to speech juga bisa sebenarnya. Nanti rekan-rekan bisa explore lah, gitu ya. Kalau ada yang tertarik untuk melihat model apa saja yang ada di Hugging Face. Itu kalau model. Nanti kita akan bahas, ada juga dataset kalau rekan-rekan yang memang risetnya di bidang ini, bisa cari dataset juga di Hugging Face. Kalau ada yang sekedar mau main-main, juga bisa. Um,
Jadi ada juga Hugging Face yang sudah menyiapkan aplikasinya. Nah, ini yang akan nanti kita coba buat. Namanya Space. Jadi rekan-rekan bisa klik Space. Nanti di Space itu ada banyak aplikasi yang sudah bisa langsung dijalankan. Jadi kalau Space itu sudah aplikasinya. Kalau model itu ya modelnya kita masih bikin aplikasinya sendiri. Ini misalnya ada yang DeepSeek, ada macam-macam begitu ya. Kalau kita coba apa space yang misalnya um, apa ya misal object detection ada tidak ya object detection. Open object detection, anime object detection, ada juga YOLO object detection dengan transformer. Oh, ini mungkin menarik. Kalau saya klik, ini space, jadi orang sudah bikin aplikasinya, begitu ya. Saya tinggal jalankan. Um, Aplikasinya udah terbuka, nanti kita klik to upload image. Nanti saya bisa mungkin, oh gambar anak-anak masuk sekolah misalnya. Dia langsung bisa mengklasifikasi. Ini ini yang akan kita coba buat nantinya, begitu ya. Kalau teman-teman tertarik untuk yang lain, misal text generation, ya terserah nanti bisa bisa coba-coba, begitu ya. Jadi sangat banyak aplikasi yang bisa dicoba-coba. Untuk sekarang kita akan fokus ke model dulu ya. Ini tadi space, saya kembali um, ke panduan kita. Jadi kita bisa mencari object detection model. Um, Di object detection model, sebenarnya kita bisa pilih yang manapun. Untuk sekarang kita coba dulu model dari Facebook ya. Kita akan coba pakai model Facebook DETA ResNet 50 ini. Kalau saya klik, ini ada penjelasan modelnya, sudah di-download beberapa kali bulan ini, dan arsitekturnya seperti apa, cara penggunaannya, contohnya, dan segala macam. Gitu ya. Sampai situ dulu ada pertanyaan untuk memilih model, um, memilih space, dataset, dan seterusnya. Kalau belum ada, silakan nanti dieksplor. Ini sangat banyak model yang bisa rekan-rekan coba. Ini salah satu resource yang sangat sangat penting untuk rekan-rekan tahu. Betul sekali, mirip Kaggle, betul. Mirip Kaggle, hanya Kaggle itu kan lebih apa ya, lebih tidak memberikan modelnya ya model besar ya. Makin ke sini makin makin besar juga sebenarnya. Tapi Hugging Face skalanya lebih besar. Aman atau tidak? Kalau aman atau tidaknya untuk dipakai ya, ini sama dengan open source AI model yang lain. Jadi kalau ada data-data sensitif atau data-data yang rekan-rekan tidak mau publish di mana-mana, saran saya jangan menggunakan model-model open source ya. Tapi nanti rekan-rekan bisa lihat, kalau rekan-rekan yang buat sendiri modelnya, nggak masalah sebenarnya. Hugging Face ini dapat source code-nya atau memakai modelnya dengan pakai API. Jadi kita pakai API. Source code-nya tidak dapat, tapi weights-nya dan segala macam bisa bisa di-download sebenarnya. Jadi model kan apa kita nggak dapat training source code-nya kalau itu yang ditanyakan Mbak Budi ya. Jadi source untuk mentrain modelnya kita nggak dapat, tapi untuk mendownload modelnya banyak yang bisa kita download. Ada juga yang nggak bisa kita download, tergantung jenis lisensinya apa. Ada lisensi yang bisa bahkan kita komersialkan. Ada juga lisensi yang kita cuma bisa pakai untuk kepentingan riset, gitu ya. Dan bisa bisa dilihat keterangannya kayak lisensinya seperti apa. Misal ini Apache 2.0, artinya bisa kita modifikasi, tapi tidak bisa dikomersialkan dan seterusnya. Baik, saya lanjut dulu. Jadi itu untuk memilih model. Kalau kita sudah tahu yang mana yang mau dipakai, anggaplah di contoh kita begitu ya. Kita mau pakai model Facebook DETR ResNet 50 ini. Cara pakainya, rekan-rekan bisa klik di yang sebelah kanan ini ada Use this model. Jadi kalau saya klik, terus kita pakai Library Transformer, nanti akan kelihatan, oh kalau mau pakai pipeline, caranya seperti ini. Kalau mau pakai
modelnya yang langsung di load. Apa kalau rekan-rekan mau lebih fleksibel ya bisa pakai cara yang lain. Untuk sekarang kita pakai yang pipeline ini. Baik, jadi itu yang akan kita pakai. Di sini saya sudah siapkan. Jadi kita akan buat model Facebook DETR ini. Um, jadi saya copy, saya klik 2 kali ya, terus saya bikin sel kode, terus saya load. Nah ini yang mungkin akan memakan waktu yang lumayan, tergantung kalau rekan-rekan pakai komputer lokal karena prosesnya akan mendownload modelnya yang mungkin berat begitu ya. Makanya kalau ada yang uh, apa ya tergantung. Ada yang bisa cepat downloadnya, ada yang lama, tapi juga um, apa berat untuk digunakan dan segala macam. Nah, jadi kalau tadi ada pertanyaan, ini aman atau tidak? Kalau mau paling amannya, silakan run di lokal, download modelnya, terus teman-teman pakai begitu ya. Terus silakan dimatikan internetnya kalau mau nanti inference-nya lokal itu bisa seperti itu. Nggak harus pakai internet. Kita lanjut dulu. Nah ini kalau saya, karena saya pakai Google Colab, jadi sudah selesai downloadnya sekitar beberapa ratus mega. Um, apa Mungkin kalau di lokal lebih lama sekali lagi, tapi kalau di Google Colab harusnya sedikit lebih cepat. Gitu ya. Itu juga yang saya kasih catatan di sini. Nah sekarang bagaimana caranya kita coba? Kita bisa coba misalnya kita mau langsung pakai untuk mendeteksi objek di gambar-gambar yang ada gitu ya. Nah, ini saya kasih 2 contoh, ada gambar apa anak SD pakai seragam, ada juga kepotong, ada gambar botol di nggak tahu nih tengah sungai begitu ya. Kita coba caranya pertama em, apa Em, kalau kita mau inputannya berupa link seperti ini, URL, alamat gambarnya, begitu ya, kita bisa bikin fungsi untuk meload gambar dari URL, gitu ya. Jadi ini saya klik 2 kali, saya copy kodenya, terus saya bikin sel kode baru, terus saya define fungsinya, ya. Em, Bisa di sel yang sama kalau rekan-rekan mau. Jadi saya untuk um, kita tes begitu ya. Um, ini ini fungsi untuk meload gambarnya sama beberapa library. Kita juga perlu fungsi untuk menampilkan output dari modelnya begitu ya. Jadi ini saya copy juga um, kode untuk menampilkan outputnya. Ini cuman outputan dari pipe tadi, bagaimana supaya kita plot gambarnya dan kita cantumkan, kita gambar bounding box-nya, terus kita cantumkan labelnya, gitu ya. Jadi ini saya copy, saya buat fungsinya, saya tekan lagi Shift Enter. Terus kita bisa coba sekarang, um, kita coba untuk load gambarnya dulu. Jadi kalau mau coba load gambarnya, ini saya copy paste dari sel yang ini, terus saya jalankan. Jadi ini prosesnya apa saja? Prosesnya pertama ini tadi link untuk gambar botol, terus kita load gambarnya dan kita bisa tampilkan. Kan Shift Enter, nanti langsung kelihatan gambar botolnya. Ya, sekedar ambil gambar dari internet, nggak ada hal yang spesial ya. Sekarang kita mau coba input gambar ini kita mau apa salurkan begitu ya. Kita mau masukkan kita mau proses menggunakan pipeline yang sudah kita bikin tadi. Tadi kita bikin pipeline yang namanya pipe. Ya, jadi kita mau pipe terus kasih inputan gambar ini. Jadi, kita bisa run seperti ini. Saya copy lagi output sama dengan pipe terus image. Image tadi gambarnya ya. Jadi image itu hanya apa representasi dari gambar botol ini. Jadi, saya bisa run. Tuh. Oh, bentar lagi. Sudah, saya tulis saja. Output sama dengan pipe.
image. Ya, saya bisa shift enter. Nah, ini tergantung dari komputer rekan-rekan. Kalau cepat, ya cepat juga proses inference-nya. Kalau lama, lama juga begitu ya. Kalau Google Colab harusnya ya cukup standar. Ini sudah selesai. Supaya kita tidak run ulang, jadi saya bikin kode lagi di bawahnya, kita lihat apa outputannya. Jadi kalau kita print outputnya akan ada score, kayak seberapa yakin AI-nya terkait sama klasifikasi model yang ada. Terus dia klasifikasi, oh ini gak ada gambar botol ternyata. Kayak dia bilang, oh botol. Terus di mana posisinya berdasarkan gambar? Oh, gambarnya katanya X255. Ini cuman posisi dari botol ini di gambar gambar yang ada begitu ya. Makanya tadi kita buat fungsi untuk menampilkan semua info ini begitu ya yang lebih teratur. Nah, caranya kemudian kalau kita mau jalankan berarti saya copy fungsi yang ada ini, terus saya run. Jadi ini cuman memproses outputnya karena berupa dictionary. Kalau rekan-rekan ikut pelatihannya Rizky dari beberapa saat yang lalu begitu ya, pengenalan tentang Python dibahas ada list, ada dictionary, ada apa. Jadi outputan dari um, fungsi pipe ini adalah list of dictionary. Jadi ini kita cuman pre-process sebenarnya. Jadi saya cuman ekstrak apa bonding box-nya yang mana, terus labelnya yang mana. Terus saya display menggunakan fungsi yang kita buat di atas. Kalau kita bikin, voila. Jadi ternyata AI-nya bisa mendeteksi botol dan lokasi botol itu digambar. Saya pause dulu sebentar. Ada pengumuman dari Rizky. Mohon isi daftar hadirnya supaya bisa dapat sertifikat dan bisa kita kirimkan link rekamannya. Um, Oke, ada tambahan atau ada pertanyaan? Silakan. Ada yang kesulitan atau semuanya bisa? Oke, bagus. Ada yang bertanya, bagus tidaknya suatu model lihat reviewnya. Um, Review dari model ada di community. Jadi kalau rekan-rekan ke community, di situ ada pertanyaan dan segala macam. Statistik-statistik yang lain yang bisa kita lihat juga berapa jumlah downloadnya, apa ini tadi saya sort berdasarkan jumlah download ya. Ini ada like-nya juga, berapa yang follow organisasinya dan seterusnya. Jadi bisa lihat hal-hal tersebut. Ada pertanyaan yang lain? Ada yang kesulitan atau bisa semua dapat gambar yang sama, prediksi yang sama, atau jangan-jangan ada prediksi yang lain? Baik, kalau bisa saya lanjut dulu. Um, jadi ini salah satu cara. Cuman ini kita tunjukkan proses yang terjadi di belakang layar ya. Jadi prosesnya kita bisa uh, load data, gambar dari URL, terus kita tampilkan, terus kita pas ke pipeline yang sudah kita buat, baru kita upload prediksinya begitu ya. Nah, kita bisa perbaiki lagi nih displaynya supaya mungkin bisa otomatis begitu ya. Jadi langsung inputnya apa, outputnya apa. Jadi itu yang ada di sini. Jadi untuk merapikan outputnya dan supaya kita bisa handle kalau ada beberapa objek yang terdeteksi begitu ya. Jadi silakan di copy, terus kita bisa run. Ini cuman saya define fungsi baru untuk mendisplay outputnya dan inputnya adalah file gambar begitu ya. Jadi um, dia akan load gambarnya, um, terus nanti dia akan display hasil dari pipeline yang sudah kita buat. Sekarang kita coba pakai gambar apa nih? Berarti ini gambar anak anak sekolah kayaknya nih. Ini saya kalau saya buka, ya, ini gambar yang anak sekolah tadi, anak SD. Ini saya copy berarti, terus saya bikin cell untuk run kodenya. Nah, ini cuma ambil gambar anak sekolah. Nice. Sekarang tahapannya apa nih untuk memproses
gambar ini. Nah, tahapannya cuma ada dua ya. Jadi tahap pertama apa kita apa inputkan gambar ini ke pipeline yang sudah kita bikin, terus kita render hasilnya, begitu ya, kita display. Jadi kita prediksi apa saja. Ini yang mengambil waktu lama karena modelnya cukup besar ya. Setelah itu nanti baru kita langsung display hasilnya. Tapi cuma dua proses ini sebenarnya. Oh, ternyata objeknya bisa mendeteksi selain gambar orangnya, juga dasinya juga terdeteksi. Sampai sini ada pertanyaan? Baik. Um, Kalau belum ada, berhubung waktunya tinggal 5 menit, saya lanjut dulu ya. Oke, ada pertanyaan. Apa bedanya menggunakan model OpenCV? Sama. OpenCV, cuman apa opsi yang ada di model-model OpenCV terbatas, begitu ya. Kalau Hugging Face lebih banyak. Selain itu, ini masih sama persis yang kita lihat. Yang akan kita bahas berikutnya adalah bagaimana kemudian kita membuat aplikasinya, begitu ya. Ini kan masih masih kita run satu-satu, begitu ya. Bisa tidak kita bikin aplikasinya? Itu yang next. Ada pertanyaan yang lain? Oke, ada pertanyaan. Untuk klasifikasi usul misalnya deteksi penyakit, itu tergantung Mas Syuaib. Jadi silakan lihat di Hugging Face. Ada beberapa model yang mungkin sudah sesuai dengan apa yang Mas Syuaib mau deteksi. Tapi di kebanyakan kasus apa tentu perlu di-train ulang ya modelnya, atau perlu ada istilahnya di fine tune modelnya, di adjust sedikit supaya sesuai dengan hal-hal baru yang kita mau modelnya bisa lebih akurat lagi. Misal mungkin modelnya sudah di-train nih tapi pakai data-data orang Amerika. Mungkin kalau dipakai di Indonesia mungkin jadi nggak akurat, begitu ya Mas Yuaib. Makanya kita mungkin tetap perlu cari data, terus kita cari label, terus kita fine tune lagi modelnya. Sudah ada, tapi kita sesuaikan lagi supaya lebih relevan dengan konteks di mana kita mau pakai modelnya. Bayang ya Mas Yuad? Siap. Saya lanjut dulu, berhubung waktunya terbatas, tapi nanti silahkan kalau ada pertanyaan di akhir. Jadi oke, modelnya sekarang sudah bisa, rekan-rekan sudah bisa apa load gambar, punya punya pipeline yang ada model AI-nya, dan outputannya sudah bisa mendeteksi, begitu ya, sudah ada outputannya. Kita tinggal bikin aplikasinya. Nah ini sebenarnya inti dari training pada eh, sesi ini dan sesi berikutnya. Prosedurnya sama. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita akan pakai Gradio. Jadi aplikasinya sebenarnya cuma beberapa baris ini, rekan-rekan. Jadi nggak begitu panjang sebenarnya. Kalau kita mau bikin space seperti yang ada di Hugging Face tadi. Jadi um, saya copy, uh, saya klik 2 kali, terus saya langsung copy aja ya semua biar ini agak agak singkat. Jadi saya bikin kode, terus ini saya bersihkan yang lain. Komennya nggak apa-apa lah. Jadi ada library yang dibutuhkan. Um, Oops. Setelah itu kita gabung. Tadi tahapan utamanya kan ada dua ini ya. Ada output sama render result. Itu yang kita lakukan. Jadi um, apa kita bikin fungsi untuk menggabung tahapan utamanya. Jadi kita load library tambahan untuk bikin aplikasi. Kita gabung tadi dua prosesnya, output sama apa display hasilnya. Hasilnya di sini kita namakan proses image. Baru kita bikin interface-nya. Interface-nya sederhana aja deh. Kita perlu input yang mengambil gambar, output yang menampilkan gambar. Sederhana. Um, itu dulu. Ini saya cut dulu. Um, jadi ini kode apa? Um, untuk buat aplikasinya sebenarnya, terus kita bisa launch aplikasinya. Kita bikin kode baru. Untuk launch aplikasinya tinggal, ini kan kita sebut demo. Jadi tinggal demo.launch. Ini bisa share sama dengan true atau tidak. Untuk sekarang saya kasih parameter share true supaya ada link public yang bisa kita akses. Saya klik, dia bilang, oh ini di run dari Google Colab, ini aplikasinya.
Nice. Jadi kita udah punya aplikasi sekarang yang bisa menerima input gambar, karena kita bilang inputnya gambar ya, outputnya juga gambar. Terus sekarang saya bisa kita bisa download gambar anak SD ini. Saya sudah download. Um, Sama saya download ulang, save image, misal anak SD. Oke, di download. Terus saya bisa klik drop image here. Terus saya pas gambar anak SD, di load, terus saya bisa submit untuk diproses nanti outputannya. Jadi saya bisa klik submit, nanti Google Colab run fungsi displaynya, jadi run modelnya, terus displaynya, terus hasilnya sama. Jadi cuma beberapa baris ini aplikasinya sebenarnya. Oke. Karena ada share through-nya juga, kita otomatis dapat link-nya. Jadi rekan-rekan bisa, develop di mana? Di Google Colab, terus bisa klik link-nya, nanti ada aplikasinya juga. Jadi rekan-rekan bisa langsung run, gitu ya. Ini sama fungsinya. Jadi misal saya mau pas gambar apa nih tadi? Um, Gambar botol, mungkin yang mana tadi gambar botolnya. Saya save botol. Terus saya bisa klik link yang saya sudah buat. Ada gambar botolnya, submit, nanti langsung diproses sama persis. Cuman ini aplikasinya. Jadi aplikasinya bisa di-launch di luar Google Colab. Itu ada botol. Kalau mau pakai webcam juga bisa. Silakan. Kalau mau dicoba. Apakah terdeteksi sebagai person atau yang lain. Oke. Itu jadi kita sudah punya aplikasinya. Sekarang yang sudah full fledged aplikasi sebenarnya ya. Jadi teman-teman udah bisa deploy, bisa pamer ke teman-teman, bisa bikin aplikasi sendiri, monggo. Um, Langkah terakhir cuman mungkin kita nggak punya waktu, jadi ini akan saya skip sedikit gitu ya. Kalau kita mau deploy aplikasi kita supaya ada space-nya nih di Hugging Face, bisa. Jadi langkahnya bikin space di Hugging Face, bikin dua file requirement yang ada apa file library apa saja yang dibutuhkan, dan kayak file apps-nya ya dari tadi gabungan dari kode-kode kita di atas. Jadi kita import semua library yang dibutuhkan, kita bikin pipeline-nya, terus kita gabungkan dua fungsi utamanya, terus fungsi rendernya nih yang paling panjang. Baru kita bikin interface-nya, terus kita launch. Gitu ya. Jadi bisa dicoba nanti. Sekarang kita nggak punya waktu sekarang, nggak apa-apa. Nanti kita coba minggu depan mungkin ya untuk deploy di Hugging Face. Tapi prosesnya sama, outputannya juga sama persis dengan model yang sudah teman-teman bikin tadi. Gitu ya. Baik, saya pause dulu. Silahkan kalau ada yang punya pertanyaan atau ada yang kesulitan atau terlalu gampang, silakan. Ada yang bisa sampai dapat link Gradio Live-nya? Mungkin thumbs up kalau bisa. Kalau tidak, bilang juga. Atau ada yang nggak tahu, hilang di tengah jalan tadi sampai mana? Oh, bisa banyak. Oke, mantap. Terus sudah bisa bikin aplikasi AI. Sudah bisa bikin startup di, nggak tahu, di Indonesia mungkin ya. Iya. Terima kasih Mas Mansur nih, mantep nih teman-teman. Ikut acara Ya, minggu nanti. depan. Nanti kita punya beberapa pengumuman yang menarik untuk rekan-rekan semuanya. Ya. Terima kasih semuanya Oke. rekan-rekan. Sampai ketemu minggu depan ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga semuanya sehat selalu. Mari semuanya.